Udah paham semua? Jelas? Jelas? Oke. Sekarang saya mau kasih contoh. Judul ya tetap dapat menjadi indikator dari gaya sindiran. Ya. Tadi kan saya bilang enggak ya. Tapi sekarang saya mau kasih contoh. Judul yang tetap dapat menjadi indikator untuk gaya sindiran. Mana Mita? Tadi Mita ngasih contoh banjir di Dusun Tangah gitu ya, Mit? Iya, Pak. Sekarang saya mau kasih contoh. Indahnya Dusun Tangah di musim hujan. Apakah judul yang baru saya sampaikan itu dapat menjadi indikator untuk gaya sindiran di dalamnya? Siapa yang mau jawab? Indahnya Dusun Tangah di musim hujan. Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan. Di sini ada kalimat indahnya Dusun Gak Tangah jelas suara di kamu, musim Man. hujan. Halo, Pak. Halo. Gak jelas Sudah suaranya. jelas? Kecil Sekarang banget. sudah jelas, Pak? Belum. Sekarang sudah jelas? Malah makin kecil. Sekarang sudah jelas? Nah, mendingan. Yuk. Iya, iya. Nah, dari saya itu kan di sini kan ada indahnya Dusun Tangah di musim hujan. Nah, di sini sebenarnya emang seperti menyindir ya, tapi dengan kata-kata yang lebih halus, dengan kata-kata kebalikannya gitu, Pak. Kan tadi banjir ya, banjir mana ada yang indah, Pak, kalau banjir. Nah, kalau banjir kan semua sampah ada, semuanya terendam gitu, rumah-rumah terendam. Jadi sebenarnya ini kebalikannya gitu, kebalikan dari kata indah, tapi dengan kata-kata yang menyindir gitu, dengan yang lebih halus gitu, seperti itu, Pak. Jadi, judul itu menurut kamu tetap dapat menjadi indikator untuk gaya sindiran? Iya, Pak. Oke. Siapa yang tidak sepakat dengan Melan? Ada? Sepakat, Pak. Alasannya? Iya, mana ada sih, Pak. Bener sih kata Melan tadi, menyindir tapi dengan cara kata yang lebih halus gitu, Pak. Atau dengan kata yang lain gitu, Pak. Tapi tetap maknanya sama, menyindir gitu. Ya. Oke, masih ada yang mau komentar? Saya mau tanya nih yang pernah ke Dusun Tangah. Mita, kamu sepakat nggak? Iya, Pak. Maaf, Pak, di sini lagi ada berisik. Nah, jadi apa? Tadi pertanyaannya apa, Pak? Tadi saya kasih contoh judul, kamu denger ya? Iya, sudah dengar, Oke. Pak. Oke. Nah, sekarang pendapat kamu, betul nggak contoh itu? Bahwa dengan contoh itu, ya menunjukkan tetap judul menjadi indikator dari gaya sindiran. Sepakat? Iya, Ya, Pak. sepakat. Alasannya apa? Karena biasanya orang menyindir itu dengan kata-kata yang lebih halus. Apa kaitannya? Halo? Iya, Pak. Apa kaitannya kata-kata yang lebih halus dengan alasan bahwa judul tadi menunjukkan indikator sindiran, gaya sindiran? Apa ya, Pak? Oke, saya tanya dulu ke yang lain. Ya. Siapa ya? Dita, silakan Dit. Mana Dita? Iya, Kak. Kalau dari saya itu saya setuju. Kenapa jadi yang tadi judulnya Bapak itu tetap bisa jadi gaya indikator gaya sindiran. Nah, karena itu nggak langsung dituju masalahnya gitu. Tadi kan kalau
contoh pertama dari Melan itu langsung ke masalahnya gitu kan, dia kayak menyindir tentang yang hordeng, terus kemudian tentang yang minyak goreng, jadi kayak udah ketahuan nih apa yang disindir. Tapi kalau misalnya dari Bapak itu judulnya indahnya dusun tangah di musim hujan tuh, jadi pasti akan bertanya-tanya maksudnya indahnya yang dimaksud itu apa gitu kan, menurut saya seperti itu. Oke, makasih Dita. Ada yang punya pendapat lain atau sepakat dengan Dita? Ada? Ayo Yumna, kamu udah deketin kepala kamu ke mic. Saya sepakat Pak sama Dita. Alasan kamu apa? Karena dia masih jadi indikator gaya sindirannya, karena masalahnya itu nggak dituliskan langsung di judul tersebut gitu. Karena Oke. misalnya masalahnya itu langsung dituliskan di dalam judul tersebut, itu bukan gaya sindiran lagi gitu. Tapi Bapak tadi masukin masalahnya, nggak dimasukin masalahnya gitu, tapi dengan gaya sindiran yang indah, padahal kebalikannya gitu loh Pak. Oke, thank you ya. Jadi yang kamu harus garis bawahi adalah bahwa judul tetap dapat menjadi indikator untuk gaya penulisan sindiran ya, jikanya ini yang harus kamu catat ya. Jika secara umum pembaca sudah mengetahui masalah pokoknya. Paham maksud saya? Secara umum pembaca sudah mengetahui masalah pokoknya. Jadi ya, penjelasannya adalah untuk orang-orang yang tidak tahu dusun tangah itu sering banjir, dia nggak akan nangkep tuh dari judul yang saya bikin barusan. Bahwa indahnya itu maksud saya adalah kebalikannya. Ya kan? Tapi kalau saya tulis misalnya indahnya Jakarta di musim hujan, semua orang tahu Jakarta tempatnya banjir. Iya Pak, iya. Iya Pak, setuju. Iya Pak. Jadi kalau di iklan-iklan itu ya judul tetap dapat berlaku menjadi indikator untuk gaya penulisan sindiran jika S dan K berlaku gitu ya. Paham? Ya, gampangnya gitu. Jika S dan K berlaku. Tapi kamu nggak boleh jawab seperti itu di ujian ya. Kamu harus jelasin gitu. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi jika secara umum pembaca atau masyarakat luas sudah mengetahui tentang masalah pokok yang dimaksud, gitu, ya, itu jawaban benernya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sekarang kita kembali, kalau sembari menunggu, kalau memang masih ada. Ketika kita akan menjadikan judul sebagai indikator gaya, maka yang kita juga tetap harus memperhatikan dari sifatnya. Ya, kita lihat tadi barusan, apakah judul indahnya Jakarta di musim hujan, saya ambil yang umum aja ya, kalau dusun tangah yang tahu cuma Mita doang soalnya. Ya, apakah sifat dari kalimat yang saya buat barusan itu menurut kamu gimana? Ada yang punya pendapat? Kalimat yang saya sampaikan barusan bersifat positif, ya. Jadi meskipun dia gaya sindiran, dia tidak harus selalu menggunakan sifat negatif atau judul yang bersifat negatif, meskipun itu digunakan untuk gaya sindiran, ya. Sampai sini paham? Ini ternyata udah tinggal 5 menit lagi waktu kita, ya. Kemudian yang kedua, panjang pendek tetap ya, judul itu karena syaratnya adalah 4-7 kata, upayakan ya tidak melebihi dari 7 kata. Indahnya Jakarta artinya masih masuk dalam kategori judul yang ringkas gitu ya. Kemudian yang terakhir jenis judul. Nah, kira-kira untuk indahnya Jakarta di musim hujan itu masuk judul yang mana? Jenis judul yang mana? Saya udah pernah jelaskan kan ya. Ini nanti aja kamu jawab di rumah. Ya.
karena perlu mikir. Poin kedua, lead. Ya. Lead itu akan lebih jelas ya menjadi indikator gaya. Kenapa? Karena lead lebih panjang dari judul. Ya. Dan ketika kita menjadikan lead sebagai indikator gaya, maka kita harus memperhatikan apakah lead itu formal atau tidak. Tapi saya yakin kita akan lebih bebas mengekspresikan ketika leadnya tidak formal atau stilistik gitu ya. Jenis leadnya apa? Saya udah jelaskan 26 kemarin kalau nggak salah ya. Jadi kamu bisa memilih salah satu dari jenis lead untuk digunakan ya pada penulisan leadnya supaya dia mampu menjadi indikator gaya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut konstruksi ya. Saya share screen aja deh. Konstruksi itu ada 4 poin ya. Yang pertama adalah struktur ya. Strukturnya dapat menunjukkan bahwa tulisan itu ya menggunakan indikator gaya apa gitu ya, atau menggunakan gaya apa. Kemudian logis ya. Logis keterhubungan, logis kan juga berarti nyambung ya. Keterhubungan ya. Dan logis dalam artian masuk akal itu juga dapat menjadi indikator ya dari gaya penulisan. Kemudian kerancuan. Nah, ini yang agak bingung, yang agak perlu penjelasan barangkali ya. Kerancuan. Jadi ketika ada kerancuan gitu ya di dalam konstruksi tulisan kita ya, maka saya berani yakin atau saya berani jamin bahwa tulisan itu menggunakan gaya sindiran ya, dengan catatan kerancuannya disengaja, bukan kerancuan karena nggak tahu kalau itu rancu gitu loh. Paham? Sampai sini paham ya. Jadi kerancuannya itu harus disengaja. Kenapa? Kalau kerancuannya tidak disengaja, penulisnya akan terus-menerus membuat tulisannya menjadi rancu. Tapi kalau kerancuan yang disengaja, penulisnya sadar nulisnya rancu karena memang tujuannya adalah menggunakan gaya sindiran. Tapi dia segera akan mengembalikan kerancuan itu menjadi tidak rancu lagi. Karena kerancuan itu cuma ditujukan untuk ya gaya sindiran yang diangkat dalam tulisan itu. Sampai sini jelas? Paham? Halo? Ada yang bertanya untuk kerancuan ini? Wah, keren ya. Sudah jelas, Pak. Oke, keren. Semuanya paham ya. Padahal kerancuan ini sebenarnya yang paling menjebak gitu. Dan terakhir adalah hubungan kalimat ya. Hubungan kalimat dalam artian bahwa hubungan kalimat itu misalnya gaya penegasan. Hubungan kalimatnya apa yang digunakan? Ya, kata hubungnya apa yang digunakan? Ya, gaya perbandingan. Kata hubungnya apa yang digunakan? Gaya apa lagi? Pertentangan. Kata hubungnya apa yang digunakan? Tapi kalau gaya sindiran, kira-kira ada nggak kata hubungnya khusus? Ya, paham sampai sini? Paham? Jelas? Oke, kalau jelas kita masuk ke poin berikutnya, 4, diksi ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Diksi atau pemilihan kata itu harus sederhana ya. Dalam karya jurnalistik penggunaan katanya memang harus sederhana, lugas ya, jelas. Kemudian konotatif. Ini yang harus dihindarkan gitu. Kenapa? Ya. Kecuali dia menggunakan gaya sindiran, maka penggunaan kata yang konotatif itu akan membingungkan pembaca. Ya. Tapi kalau gaya sindiran, ya dia menggunakan gaya notatif, mungkin malah disengaja. Kenapa? Supaya mengaburkan gitu, ya mengaburkan masalah pokok karena dia menggunakan gaya sindiran. Maka pemilihan kata yang konotatif bisa jadi disengaja oleh penulis. Sampai sini jelas? Jelas? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut.
Yang kesemuanya dalam komponen ketepatan, efektivitas, dan kepatutan. Kepatutan tadi saya sudah kasih contoh dengan mati, ya. Kemudian efektivitas, bahwa diksinya itu betul-betul efektif, ya. Dan terakhir adalah ketepatan. Ya. Kalau kita bicara ketepatan, maka seharusnya penggunaan diksi dalam gaya penulisan perbandingan itu berbeda dengan gaya penulisan sindiran. Gaya berbeda lagi dengan gaya penulisan penegasan. Berbeda lagi dengan gaya pertentangan, ya. Itu kalau kita mau bicara soal ketepatan, ya. Jadi masing-masing gaya seharusnya itu menggunakan diksi yang berbeda supaya pembaca lebih jelas, lebih lugas, ya, lebih tegas menunjukkan kata yang digunakan ini lebih tepat untuk gaya yang mana. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Ada? Dan terakhir adalah sikap penulis, ya. Sikap penulis yang sederajat, yang kemudian lebih rendah atau lebih tinggi. Kita coba lihat satu-satu. Gaya sindiran. Menurut kamu sikap penulisnya yang mana? Apakah sederajat, lebih tinggi, atau lebih rendah? Ada? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kalau saya bilang sindiran, ya, gaya sindiran itu sikap penulis lebih rendah dari pembaca, sepakat nggak kamu? Sepakat nggak? Siapa yang nggak sepakat? Mita, kamu sepakat nggak kalau sindiran itu harus menggunakan gaya sindiran itu harus menggunakan posisi penulis lebih rendah dari pembaca? Mit, sepakatkah? Tidak, Pak. Saya lebih Alasannya? Iya, saya lebih sepakatnya kalau posisi penulis sejajar. Apa-apa? Saya sepakatnya kalau posisi penulis sejajar, Pak. Untuk sindiran, ya? Iya. Oke. Siapa yang sepakat dengan Mita? Yumna Ada? sepakat, Pak. Sepakat dengan siapa, Yumna? Mita. Hah? Mita. Sepakat Nggak sama jelas, Mita. Yum. Suara kamu kecil. Sepakat sama Deketin Mita, lagi. Bapak. Oh, oke. Alasannya apa? Karena di sini tuh dia kan ceritanya sejajar gitu loh, Pak. Kalau dia mau nyindir, misalnya dia dan pembaca tuh jadi sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang dibahas gitu loh, Pak. Jadi sejajar. Oke. Kalau Terus? iya kayak yang kemarin itu loh, Pak, kayak sikap penulis kemarin tuh, posisi penulis. Jadi kalau dia lebih rendah, apa yang mau disindir gitu loh, Pak. Kalau pembacanya nggak bisa nangkep gitu. Nah, kalau saya mau menjelaskan gini, Mita dan Yumna, ya. Kenapa menurut saya, kenapa posisi pembaca itu lebih rendah, ya, untuk gaya penulisan sindiran? Karena, ya, kalau pembacanya sejajar, ya, atau pembacanya lebih rendah, maka penulis tidak perlu menggunakan gaya sindiran. Gini deh, saya kasih contoh praktek aja, ya. Kamu mau bilang bapak salah ke ayah kamu, nggak usah ke saya, ke ayah kamu misalnya. Berani nggak kamu langsung bilang ayah salah? Enggak, Pak. Berani? Nah, kalau enggak, kira-kira kamu menggunakan apa? Mita, Yumna? Kata-kata yang lebih halus gitu, Pak. Misalnya Lebih sopan, Pak. Lebih sopan. Lebih sopan, lebih halus. Mita apa? Iya, Pak, lebih Oke. sopan. Kalau lebih sopan, lebih halus, itu kira-kira lebih tepat dengan sindiran apa enggak?
Eh, Nggak usah garuk-garuk jilbab, Yumna. Benerin jilbab, Pak. Oh bener, kira garuk-garuk. Iya apa enggak? Kalau Iya, kita mau menggunakan kata yang lebih sopan, lebih halus, ya, kita lebih enak menggunakan sindiran apa enggak? Saya tanya dulu ke yang netral. Sri, kamu menurut kamu gimana? Sri saya, Pak. Iya, kamu ganti panggilan deh. Apa sih panggilan Bukan, kamu dan maksudnya panggilan? kan ada Sri Latifah. Takutnya Ah, Sri Latifah ya, jadi gitu. kamu dipanggil siapa supaya beda dengan Sri Sri Latifah? Sri, kalau Latifah dipanggilnya? Latifah. Oh Latifah, oke. Ayo Sri, komentar kamu apa? Saya sepakat dengan Bapak sih, penulis lebih rendah dibanding pembaca atau Ini orang mohon, yang ditujunya gitu. hmm, udah ya, yakin ya. Ini mohon maaf Mita, Yumna, saya nggak tahu loh kalau Sri mau ngomong gitu, ya. Saya nggak tahu kalau Sri mau mendukung saya gitu ya. Jujur loh ini. Mita Gak gimana? apa-apa, Pak. Yumna gimana? Tetap sederajat? Lebih rendah, Yum? Pak, ya, Pak. Sebegitu mudahnya terpengaruh Yumna. Mita gimana? Boleh nanti Bapak jelasin dulu, Pak, dibenerin dulu. Apanya yang dibenerin? Kamunya apa sayanya? Oke, ya. Sekarang untuk untuk posisi penulis lebih tinggi. Sederajat tuh deh, ya. Kira-kira lebih tepat untuk gaya penulisan yang mana? Tadi kalau Yumna jujur ya dan memang pindah pendapatnya, berarti bukan lagi sindiran ya, sederajat ya. Nah, jadi sederajat itu lebih tepat untuk gaya penulisan yang mana? gaya perbandingan, Pak. Alasan kamu? Karena kan ada dua yang dibandingkan, jadi harus netral gitu, Pak. Jadi harus sederajat gitu ketika menulis. Oke, perbandingan ya. Ada lagi yang lain? Untuk sederajat menggunakan gaya yang mana? Afrida, kamu sepakat dengan Melan atau punya pendapat lain? Sepakat Kak sama Milan, karena kalau sederajat, kalau perbandingan itu kan masalahnya sama, jadi cocok untuk pakai posisi penulis sederajat. Oke. Ada lagi pendapat lainnya? Ya. Sekarang sikap yang lebih tinggi, sikap penulis lebih tinggi atau posisi penulis lebih tinggi, itu untuk gaya yang mana? Siapa yang mau jawab? Ada? Ada lagi kah selain sederajat untuk pertentangan? Enggak ada ya. Jadi untuk pertentangan cuma untuk sederajat aja. Sepakat. Halo. Sepakat, Pak. Oh gitu dong. Ya kalau kamu nggak nyaut, saya nggak tahu. Oke.
Berarti materi 8 sudah selesai, tapi materi yang kemarin belum sempat. Terserah kamu, mau udahan sekarang boleh, atau mau saya selesaikan materi yang kemarin, karena jamnya sudah lewat 10 menit. Ya, gimana menurut kamu? Mau diselesaikan sekarang atau nanti? Nantinya kapan ya Pak? Soalnya kan Ya. udah mau UTS. Ya makanya terserah kamu. Kalau mau saya jelaskan ya sekarang, berarti boleh, bagi saya nggak masalah. Ya, atau kamu pahami sendiri, kamu baca, pahami sendiri gitu. Silakan. Sebelum saya tutup, kalau emang kamu mau memilih sekarang selesai, atau mau sekarang juga dibahas atau dijelaskannya. Gimana? Kok nggak ada yang jawab? Ketua kelas mungkin Pak bisa mewakili. Silakan aja, saya mah siapa aja yang mau jawab. Yang penting asal disepakati gitu. Mana Ara? Emang masih ada Ara? Ada? Kayaknya udah nggak on cam, bahkan udah ngilang gitu ya. Wakilnya mungkin antar ada wakil ketua kelas. Kok kamu nggak berani ngomong? Yang lain apa harus diwakilkan gitu? Kenapa sih? Kalau saya sendiri sih Pak, lanjut sih Pak kalau saya. Tapi ya terserah yang lain. Yaudah, mau. saya tanya yang lain. Yang lain silakan komentar. Nanti kita hitung siapa lebih banyak mana, gitu aja deh. Kalau dari Sri Pak, kalau terlalu banyak juga kurang masuk itu ke otaknya gitu. Tapi gak tahu kalau yang lain. Oke, berarti Sri enggak. Yang lain? Ini satu sama nih posisinya. Yang lain ada lagi? Kalau aku sama kayak Sri, Pak. Siapa tuh? Fitri ya. Ya, Fitri ya. Ada lagi 21? Ada lagi? Yang mau komentar? Kalau menurut saya Pak, karena kita abis ini ada kelas lagi kan, dan takut otaknya ngebug, jadi mungkin agak nanti kali ya. Ya udah, oke. Ya, udah 2 sama ya. Apa masih ya perlu ada pemutus? Satu suara lagi? Enggak, Pak. Oke, ya. Dengan demikian kita tutup pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti saat UTS ya. Kisi-kisinya adalah semua sudah dipelajari. Gitu ya. Jadi saya cuma buat 7 soal. Kamu boleh menjawab 6 kalau kamu yakin jawaban kamu betul semua. Karena satu soal akan saya nilai 15 ya. Jadi artinya saya nilai apanya, kemudian saya nilai alasannya, dan saya nilai contohnya. Kalau salah satu ada yang enggak dalam satu soal, berarti nilai kamu berkurang 5. Ya, jadi satu soal itu maksimal 15, dan kalau kamu jawab 6 dan betul semua, berarti nilai kamu sudah 90. Sudah cukup jadi A gitu ya. Kira-kira begitu aja. Masih ada yang mau bertanya? Belum saya tutup. Tadi Pak saya kehilangan sinyal Pak ketika Bapak menjelaskan posisi itu bagaimana ya Pak? Semua yang sudah pernah dipelajari, artinya sampai materi ke-8 ya, yang mungkin akan keluar jadi soal. Ada lagi? Kalau nggak ada, makasih atas kehadiran ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.